Pemirsa, 3 orang tewas dalam sebuah kebakaran rumah yang dijadikan tempat usaha laundry di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari 3 korban, 2 diantaranya merupakan anak berusia 1 dan 7 tahun. Tangis histeris tak terbendung saat jenazah Ali yang berusia 7 tahun dan Saka 1 tahun ini dievakuasi dari rumah mereka yang terbakar di perumahan Taman Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain 2 orang anak, seorang pria yang bekerja sebagai karyawan di rumah yang juga membuka usaha jasa laundry ini juga tewas akibat terjebak di dalam rumah. Api pertama terlihat dari ruangan depan rumah yang dijadikan tempat usaha jasa laundry. Ledakan pun sempat terjadi hingga membuat warga takut memadamkan api. Meski demikian, sejumlah warga dan petugas damkar yang mengetahui ada penghuni yang terjebak di dalam rumah mencoba melakukan penyelamatan melalui lantai 2 rumah. Namun sayang, 3 orang yang terjebak di dalam rumah sudah dalam kondisi meninggal dunia karena terlalu lama menghirup asap dan mengalami luka bakar. Di atas satu, yang di bawah di dekat tangga 1. Posisi lagi tidur atau udah mau menyelamatkan, udah lari, udah mau menyelamatkan karena sudah terkepung asap, udah nggak bisa nggak ketolong. Warga mau masuk udah nggak bisa, udah asapnya udah penuh. Sementara itu, unit identifikasi dari Polresta Tangerang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kebakaran. Itu sampai saat ini masih proses penyelidikan karena dari tim Inapis dari Polresta Tangerang masih melakukan olah TKP lanjutan. Mungkin nanti untuk keterangan lebih lanjut, kesimpulannya seperti apa nanti akan dijelaskan dari tim Inapis. Begitu, Bang. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Lokasi kebakaran pun masih diberi garis polisi demi memudahkan penyidikan petugas kepolisian. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu 2 anak disiram air keras oleh suaminya di Bandung Barat, Jawa Barat. Usai menyerang istrinya, pelaku melarikan diri. Warga di Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang dikejutkan dengan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Dini Septi Widayanti. Ibu 2 anak ini disiram air keras oleh suaminya sendiri, Daniel Satria. Usai menyiram korban, pelaku langsung melarikan diri. Sebelum kejadian, korban kerap mengalami KDRT selama berumah tangga. Korban pun memilih untuk tinggal bersama orang tuanya selama 3 tahun terakhir. Sering minum alkohol gitu lah, jadi mabok terus lah. Itu masih bersatu sama kami kan gitu. Nah, belakangan ini dia kan pengen rujuk. Kata saya boleh rujuk tapi harus merubah kelakuan. Tapi akhir-akhir ini malah makin menjadi-jadi karena kelakuannya itu sampai sekarang itu yang paling parah yang ini gitu. Kini korban dirawat di Rumah Sakit Al-Ihsan Bale Endah, Bandung, Jawa Barat dengan kondisi luka bakar di bagian wajah dan sekujur tubuh. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, video pasangan lansia mengaku Imam Mahdi dan Ratu Adil di Karawang, Jawa Barat viral di media sosial. Petugas pun mencari keberadaan pembuat video tersebut. Syukur nggak percaya dunia akan hancur. Sekarang udah bukti dengan nyata Imam Mahdi udah tiba di Karawang, Kuta Tandingan. Inilah penggalan video pasangan lanjut usia yang mengaku sebagai Ratu Adil dan Imam Mahdi dari Republik Kuta Tandingan. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit, mereka mengatakan bencana yang terjadi di sejumlah daerah merupakan ulah Imam Mahdi. Setelah viral, petugas gabungan mendatangi lokasi yang ada di dalam video di wilayah Kuta Tandingan, tepatnya di Desa Mulya Sajati, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat. Namun saat didatangi, rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong. Dari penggeledahan, petugas hanya mendapati beberapa foto kedua pasangan lansia dan sejumlah buku. Menurut Kepala Desa, keberadaan kedua lansia tidak membawa pengaruh kepada warga sekitar, keduanya pun tidak memiliki pengikut dan tidak membuat resah warga. Ratu Sunda. Sempat membuat resah warga nggak, Pak? Enggak.
nggak ada meresahkan dengan warga, nggak ada jemaah-jemaah di situ, nggak ada pengikutnya ya, nggak ada foto-foto aja, posting-postingan gambar gitu kan, rencana gitu hanya mau membangun sampai triliunan atau berapa itu RAB-nya ada gitu kan. Jadi saya ngecek ke sana juga ya, gimana ya, udah kosong. Nah, cuma jadi gelinya itu di RAB kan, malah mau beli helikopter di RAB-nya tuh. Pemerintah Karawang dan petugas masih mencari keberadaan ketiga orang yang sudah bikin heboh tersebut. Jika sudah ditemukan, ketiganya akan dilakukan pembinaan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tingginya curah hujan mengakibatkan Kali Kening di Kabupaten Tuban, Jawa Timur meluap. Akibatnya ribuan rumah dari 10 desa terendam banjir. Sungai Kali Kening di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur meluap. Akibatnya ribuan rumah dari 10 desa terendam banjir. Air hujan kiriman dari berbagai wilayah di sisi utara, ditambah kondisi Sungai Bengawan Solo pasang tinggi, mengakibatkan sungai meluap dan merendam perkampungan di sepanjang sungai. Petugas pun berusaha membantu warga menyelamatkan barang berharga mereka, serta memastikan agar anak-anak tetap dapat bersekolah. Karena hujan yang deras yang ada di wilayah atas dulu, Tambak Boyo dan sekitarnya itu, akhirnya di Parengan ini terjadi luapan sungai air Kening. Ini hampir merendam sekitar 10 desa. Pemerintah setempat melakukan berbagai upaya mulai dari evakuasi warga terdampak hingga menyediakan armada untuk membantu para pelajar untuk tetap berangkat ke sekolah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, iNews melaporkan. Tembok pembatas gedung yang longsor di Bintaro, Tangerang Selatan masih belum dibenahi. Bahkan 4 unit minibus masih tertimbun material longsoran. Sisa reruntuhan material longsor tembok pembatas sebuah bank di Bintaro, Tangerang Selatan masih belum dibenahi. Tak hanya itu, tebing longsor dengan ketinggian 4 meter ini juga dipasangi garis polisi agar warga dan karyawan bank tidak mendekat. Bahkan 4 unit minibus juga masih tertimbun material longsor. Sejumlah warga pun merasa resah akan datangnya longsor susulan. Gimana, Bu? Takut merembet ke jalan ke rumah-rumah. Longsor, takut lah iyalah. Nggak mungkin. Untuk sementara waktu, akses jalan penghubung warga juga masih ditutup dan tidak dapat dilintasi kendaraan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Aparat kepolisian menyita aset bos judi online terbesar di Sumatera Utara yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Ya, total aset yang disita mencapai 158 miliar rupiah. Polda Sumatera Utara menangkap Apin BK, bos judi online bersama 15 tersangka lainnya. Petugas juga menyita aset senilai 158,8 miliar berupa rumah, ruko, dan sejumlah tanah kosong di sejumlah lokasi di Sumatera Utara. Selain itu, polisi juga menyita 1 kapal yah dan 21 jet ski serta 2 speedboat. Seluruh aset yang disita ini didapat dari hasil judi online yang selama ini dilakoninya. Hingga kini petugas terus menelusuri aliran dana milik bos judi online ini dari hasil tindak pidana pencucian uang. Dari hasil yang kita tangani selama ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang, kita sudah mengamankan 26 aset berupa 26 rumah dan ruko yang ada di wilayah Medan dan Deli Serdang sekitarnya. Kemudian 3 aset tanah yang ada di Samosir. Kemudian sebagaimana teman-teman saksikan di sebelah kanan dan kiri ini sengaja kami hadirkan adalah hasil penyitaan terakhir. Ya, sampai dengan sekarang yang kita lakukan terkait aset tracing. Ya, aset tracing dari hasil kejahatan yang disimpan atau disamarkan oleh pelaku kejahatan untuk memperkaya dirinya. Itu KP warna-warni, betul ya? Dalam kasus ini, Apin BK dikenakan pasal perjudian online dan tindak pidana pencucian uang.
Sedangkan 15 tersangka lainnya dikenakan pasal perjudian online. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memberikan sanksi tegas kepada perwira Paspampres yang memperkosa prajurit wanita dari Kostrad. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.